Bang, abang-abang kita geser lagi ke topik satu lagi. Ini menarik, udah sampai hampir ujung. Tapi ini menarik juga karena lagi-lagi kritiknya Bang Fahri ini memantik banyak sekali diskusi yang membuka kotak Pandora. Membuka kotak Pandora. Coba kita kasih tampilkan dulu. Nanti Bang Panda, Mas Adi juga bisa ngomong Bang juga. Andre kalau masih berminat, Bang Andre kalau masih gitu berminat masuk PDIP bisa komentar setelah ini ya. Sebelum acara ini berakhir, Iya, kan tadi udah bilang mau jadi partai pemenang pemilu katanya. Partainya para presiden. Kepemimpinan iya, gitu bukan nanya lu. itu, bro. Iya. Boleh tampilkan nggak artikel terakhir soal oposisi? Soal 2024 itu insya Allah giliran Gerindra itu. Ya. Oke. Nah, ini menarik nih. Ini Bang Fahri udah lama ngomong ini. Terus serang oposisi penakut hingga oposisi sekongkol. Jadi nggak ada oposisi. Pemerintah tuh dibiarkan melenggang tanpa man to man marking gitu. Tanpa ini zone marking aja susah ya kan? Offside trap nggak ada. Betul. Iya kan? Iya, makanya nih apakah seperti KPK udah di wow, saya harus jaga jarak. Jangan sini dong. Enggak. Jadi oposisi itu udah nggak ada. Nanti Bang Fahri sebelum Bang Fahri menjelaskan. Jadi kesannya kekuasaan ini melanggeng dengan santai. Sangat mudah gitu, tanpa hambatan. Gitu. Partai paling kuat. Kalau ini kali Fahri tersesat. Nanti Kenapa tersesat? Karena mayoritas sudah ke Jokowi. Jadi bukan karena oposisi yang penakut, memang CS. Emang CS. Jadi CS-nya dikasih menteri. Ini mohon maaf, ya kan? Bang Panda. Gerindra dikasih 2 menteri. Ini dikasih menteri. Udah jadi CS. Itu bukan karena penakut gitu loh. Nah ini agak apa ini? Agak apa? Fahri agak tersesat ini bikin. Jadi Bang Panda, inilah sebenarnya ini argumen teoritis saja tentang bentuk negara atau sistem ketatanegaraan. Jadi sebenarnya baik presidensialisme dan parlamentarisme itu mempreserve oposisi secara kuat. Bahkan kalau dalam sistem parlementer itu kan tradisinya biaya negara untuk partai oposisi itu diberikan lebih banyak. Karena kepentingan untuk mengawasi jalannya kekuasaan yang cenderung mengekstensi kekuasaannya terus-menerus. Sebenarnya ini pengalaman umat manusia kan sebenarnya. Eksekutif itu kan memang kecenderungannya begitu. Kecenderungan untuk mengekstensi kekuasaan dan kecenderungan untuk terus-menerus memperkuat penguasaannya. Ya, tidak saja kepada sumber daya negara, tapi bahkan juga sumber daya di luar negara. Ini sejarah umat manusia, kita nggak usah berdebat soal itu. Yang kedua, makanya lahirlah sistem, kalau di dalam sistem parlementer, itu kan rakyat hanya memilih anggota parlemen. Lalu anggota parlemen itu membentuk pemerintahan. Yang berhasil membentuk pemerintahan disebut sebagai ruling majority. Sisanya adalah oposisi. Sementara kalau di dalam sistem presidensial, ini yang menurut saya miss ya. Mohon maaf Bang Panda, saya kritik itu pandangan seperti itu. Sebenarnya waktu rakyat tuh masuk TPS, rakyat tuh memilih 2. Rakyat memilih ruling, ya kan, kalau di dalam parlementer ruling majority, rakyat juga memilih oposisi. Nah, oposisi itu menurut rakyat, menurut konstitusi adalah kongres. Makanya sistem ini disebut juga kongresionalisme selain presidensialisme. Jadi kongres itu transaksinya dengan rakyat, kalau pakai bahasa agama ini Bung Ari tadi itu, baiatnya itu dengan rakyat itu adalah kamu awasi jalannya eksekutif. So jadi dia bertugas mengawasi. Dan karena itu tidak ada batas pengawasannya. Tidak boleh karena ketua umum saya adalah anggota kabinet, lalu saya longgarkan pengawasan saya. Tidak boleh karena teman-teman saya diajak masuk kabinet, lalu saya longgarkan pengawasan. Tidak, karena Anda bertransaksi dengan rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dengan segala fasilitas, kewenangan, imunitas, hak bertanya, hak angket dan sebagainya itu yang tidak boleh dikurangi. Nah, sekongkol itu terjadilah misleading di kita seolah-olah kalau seseorang diajak, apalagi ketua umumnya masuk ke dalam kabinet,
selesailah fungsi dia sebagai oposisi sebagaimana yang dikehendaki oleh rakyat. Ini kesalahannya. Kita harus melawan ini pikiran ini karena ini salah. Ini mengorbankan rakyat. Sekarang begini misalnya, Omnibus Law itu kan itu persekongkolan itu, dahsyat itu kan. Sekarang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita mau menyalahkan MK, oke saja. Kita bisa saja menyalahkan MK. Tapi jelas bahwa di dalam itu semua kan ada kemudahan-mudahan yang menarik hak oposisi orang. Sehingga orang itu tidak kritik terhadap jalannya proses. Gitu loh. Saya kira begini, terlepas dari praktek yang ada, kalau kita bicara konsep dulu ya. Menjadi bagian pemerintah, menjadi DPR, itu bukan berarti menghilangkan sikap kritis. Ya. Bedakan antara oposisi dengan mengkritik dan mengawasi. Berbeda. Bagian dari pemerintah itu tetap harus diberikan kesempatan untuk mengawasi, mengkritik. Bisa tajam, boleh tajam. PDI Perjuangannya pernah bikin pansus itu kan dulu, Pelindo atau segala macam. Gitu. Iya, bisa kayak gitu ya. Oposisi. Tapi apa bedanya kritik pengawasan oleh bagian dari koalisi pemerintah dan oposisi? Apa bedanya? Kalau kritik-kritik dari bagian dari pemerintahan, ya, itu yang dikritik adalah esensinya. Masuk pada soal programatiknya. Tapi kalau oposisi, dia dua. Isi programnya, dia koreksi atau dia serang. Kedua, legitimasi politik penguasanya juga ikut digerus. Sensasi ya. Bukan soal sensasi ya. Tapi tujuannya, enggak ini bukan soal sensasi ya. Eksistensinya. Eksistensinya. Jadi kalau oposisi kritik esensinya, kritik hakikatnya, kritik wujudnya. Kalau kritik dari bagian pemerintahan hanya kritik hakikatnya, bukan wujudnya. Nah, karena apa? Politik soal wujud loh. Betul. Pencapaian tertinggi politik, pelaku politik kan wujud. Berkuasa, aku wujudku penguasa. Kalau kamu menggugat hakikatku, menggugat wujudku, itu tertinggi itu. Dan itu memang tugas oposisi. Bagian pemerintah, kau mengakui wujudku, kau mengakui eksistensi penguasa, tapi esensimu, programmu ada salah, dikritik. Boleh-boleh saja. Jadi menurut saya tidak perlu harus semuanya jadi oposisi. Kongres tidak harus jadi oposisi. Semua mengkritik, ya. Semua mengawasi, ya. Tapi ada mengawasi yang oposisional, ada mengawasi yang sifatnya tidak jadi oposisional. jangan khawatir Bung Fahri. Jangan khawatir bahwa itu. Jangan parno kalau tapi apakah betul nature-nya kekuasaan itu dari masa ke masa itu memang untuk mengekstensi kekuasaan itu sendiri. Kita datangkan membungkam oposisi. Membungkam. Udah. Kita datangkan penguasa dulu. Abang Panda tunggu dulu. Nanti Bang Panda akan kasih saya Iya, Bang. kesempatan. Sebentar, Bang. Kita akan hadirkan perwakilan dari kekuasaan. Wajah kekuasaan. Wajah rezim. Wajah. Corong rezim. Corong rezim. Di sini ironinya. Apa tuh? Partai tidak ada di Kongres. Dan dulu bekas oposisi. Kita undang staf khusus Manchester, Valdo Maldini. Anda di sini bukan untuk berdebat tapi 1-2 kalimat aja dan sisanya Anda mendengarkan ya. Karena penguasa itu harus lebih banyak mendengar dibanding bicara. Ya, kasih kata pengantar lah sedikit. Ini markingnya di sini nih. Oh iya, terima kasih. Saya sudah disuap juga. Sebenarnya saya datang ke sini Bang Fahri, Bang Budiman, Pak Panda, melihat Bang Andre sebenarnya. Kompetitor Anda di politik lokal ya. Ini lokal betul ya. Ini kepentingan Sumatera Barat. Tenang. Kampung gua terlalu. Tapi yang jelas kita termasuk hari ini gitu ya. Kita termasuk berusaha sekali untuk menyalakan api demokrasi kita gitu. Dalam pemerintahan kita selalu berusaha menjawab apapun yang menjadi keresahan-keresahan dari oposisi lah. Bahkan dalam derajat tertentu semuanya sudah kita jawab. Dan kita akomodir. Ya kita bahkan dalam hal ini kita ambil PKS gitu sebagai partai oposisi. Tolong bicara lebih keras. Jangan diam. Seperti diamnya di RUU TPKS gitu loh contohnya gitu. Jadinya kita pengen sekali sebenarnya ada diskusi dan dialog yang baik. Namun memang bagi kami di pemerintahan ini adalah sebuah upaya untuk menyalakan demokrasi dan kita percaya kalau banyak yang teriak kita akan diawasi dengan baik. Dan barang yang diawasi dengan baik, demokrasi adalah kontrol publik, itu akan menghasilkan pemerintahan yang baik.
Cukup normatif nggak? Cukup normatif. Iya, begitulah kalau mau berkuasa. Iya, gitu lah kalau berkuasa. Harus normatif dan sepenuhnya. Kalau soundbite semua itu habis kita. Iya. Kalau soundbite semua, kalau ada mau keras, Anda di rapat kerja sama direksi BUMN. Terima kasih. Saya penonton lagi, Pak. Emang itu fungsinya Iya, iya, iya. Penguasa itu harus menonton rakyat berdebat Iya. seperti ini kan, ya kan, supaya dia bisa mengilhami. mendengar. Coba Bang Panda kasih sedikit dulu Bang Panda nih. Tadi mau ngomong. Jadi kita ini keluarga besar. Nah ini. Keluarga besar Ini yang Supomo sedang ini, berproses. integralistik. Ada orang Batak, ada orang Madura, Aduh ampun. ada Jawa, ada Makassar. Ini berproses dengan macam-macam karakternya bersatu gitu loh. Tapi nanti dipikir saya kampanye PD Perjuangan. Gak apa-apa. Memang dari tadi abang juga gitu di sini. Bukan. Andre udah kampanye banyak Apa tadi yang Bang di awal. dikatakan Fahri tadi, mau oposisi atau ada teori-teori yang dikatakan Amerika dan segala macam, kita berpijak ke bumi. Bangsa ini apa? Bangsa ini bangsa yang begitu besar, sudah pernah melalui sejarah yang dahsyat, bagaimana pemberontakan DITII, bagaimana kemudian Indonesia tidak seperti Bangladesh, Pakistan Timur, bagaimana Perari Permesta, Indonesia tidak seperti Vietnam Utara, Vietnam Selatan, bagaimana PKI dengan peristiwa Madiun dan sebagainya tidak membuat kita hancur. Itu bangsa ini bangsa yang punya kekuatan yang betul-betul sekarang dalam proses, dalam penyatuan yang berjalan. Kita harus akui dulu sensitifnya. Kalau ada ledekan sama orang Batak, singgung atau Manado dan segala macam ribut antar suku. Tapi setelah ada Radio Prambors, ada Sri Mula, ada jok-jok antar suku, sekarang dinikmati. Kalau orang ngeledek orang Batak sekarang dinikmati. Begitu hebatnya kesatuan persatuan kita ini berproses gitu loh. Maksud aku ini kita nggak boleh abaikan. Jangan kita hanya soal terpukau kepada kekuasaan, oposisi dan program bangsa ini menjadi satu, itu juga satu aset yang dahsyat. Maksud aku ini menjadi satu topik juga nanti buat Detikkom, gitu loh. Nah, coba kasih dulu detik Ini Bang. Ya. Mau tanya. Enggak benar, saya memberitahukan bahwa tidak automatically itu harus dijaga, gitu loh. Iya, Bang. Jadi sama itu, saya ingat dulu Ruslan Bulgani mengatakan ke saya, sehebat-hebat Islam saya masih nyepi, masih muti, masih nyekar, masih ini. Artinya dia jelaskan culture, ada budaya. Ini ada temanku orang Padang waktu itu, sehebat-hebat Islammu, bagaimanapun kau ninik mama, kau perhitungkan. Gitu loh. Jadi keunikan, di berpolitik juga tidak bisa main teori-teori dan segala macam. Ada proses gitu loh. Jangan terus habiskan fraksi, ada perintah, petugas partai. Oh ini bodoh, katanya. Saya bilang kasihan, nggak pernah pendidikan kader partai ini. Coba dia kalau pendidikan kader partai. Di PDI Bang? Di PDI dong. Bang, satu Bang Panda. Coba Bang Tori. Satu Bang Panda. Tapi kalau melihat kondisi sekarang ini, ada nggak yang perlu dikoreksi atau emang udah begini aja? Udah bagus. Udah bagus. Oh banyak kali yang mau dikoreksi. Loh, banyak juga. Banyak sekali. Kualitas anggota DPR-nya, pengetahuan mereka, wawasannya, pengawasan kepemahamannya, banyak sekali. Oke. Banyak sekali yang diperbaiki. Tidak habis-habis itu sambil berjalan, learning by doing, sambil berjalan sambil memperbaiki gitu. Oh siap. Berarti tetap harus ada yang diperbaiki walaupun tadi teori-teori sudah oke udah kondisinya kalau buat Bang Panda tadi ya. Ada semangat Siratul Mustaqim gitu loh. Amar-ma'ruf nahi munkar. Udah nasionalis religius. Mas Budiman mau nambahin nggak? Mau nambahin soal oposisi dan Tadi kalau oposisi sudah saya jelaskan bahwa ada beda motif antara memperbaiki dan mendelegitimasi. Sekarang ini kondisinya udah seburuk itu. Nah, nggak ada yang sebenarnya kita sudah memberikan contoh PDI Perjuangan ketika tahun 2004 sampai 2019 ya. 2014 maaf, 10 tahun. Kita konsisten, kita mengkritik dan memang kita bukan cuma ingin memperbaiki, kita ingin mendelegitimasi. Kita coba karena kita yakin 2009 kita bisa menang, tapi masih belum bisa menang. Baru 2014 kita bisa menang. 10 tahun kita ketika mengkritik memang punya motivasi
Dan itu sah dalam demokrasi mendelegitimasi yang menjadi lawan politik kita. Nah, kondisi sekarang beda sama kata Bang Nah, Fahri, lebih tapi buruk. artinya gini, satu hal yang kita mau bicarakan adalah programatik. Saya kira masalahnya adalah ketika dia tidak programatik, maupun kamu mendekati pemerintah, ya itu jadi masalah besar. Nah, memang kalau saya suka pada istilah Fahri tentang masalah oposisi pelongo-pelongo, pada soal ketiadaan program alternatif itu yang jadi masalah. Satu itu. Anda lihat oposisi kita memang lemah Tidak sekarang. ada program alternatif dalam soal itu. Rocky Gerung lemah, Bang. Apa? Dia bukan oposisi, dia kritikus. Oh, kritikus. Karena dia bukan pelaku politik. Demokrat PKS? Apa? Demokrat Harusnya mereka tunjukkan dong sebagai partai nasionalis religius, katakanlah gitu, sebagai partai religius, apa alternatifnya dari gagasan-gagasan yang disampaikan oleh partai-partai yang sekarang berkoalisi di Kalau kabinet. PDI Satu dulu itu. bikin buku putih itu ya. Satu itu. Kedua, yang harus tapi apa yang dikatakan Bang Panda gini, apa soal ini debatnya sangat filosofis banget. Soal antara akar budaya dan teori-teori barat segala macam. Saya sih percaya semuanya akan selesai sekitar 20 tahun lagi. 20 tahun. Ketika apa? Bukit algoritma udah. Nggak ada hubungannya. Ada. Pada 20 tahun lagi kira-kira seluruh instrumen yang kita pakai sehari-hari ini semuanya akan membuat cenderung mensinggularkan pola pikir orang. Tapi di situ justru kita harus hati-hati. Ketika semua akan disinggularkan oleh teknologi, kita harus tetap menjaga keanekaragaman. Gak boleh kita juga diseragamkan oleh teknologi. Itu juga tugas patriotik yang jangan dilupakan juga. Selain sebagai demokrat, kita harus jadi patriotik. Jangan lupa, kita lahir bukan sebagai demokrat, tapi juga untuk menjadi patriotik. Oke. Saya kira itu. Gimana Bang Panda, sukses nggak pelatihan kadernya Mas Budiman nih Bang Panda? Bukan, ya itulah Budiman. Maka secara tak sadar kan dipasangkan dia dengan Fahri. Fahri aja nggak sadar dibikin Budiman gitu. Penuh kesadaran dia, Bang. Bang Farid, terakhir Bang, ini soal oposisi yang lemah. Tadi memang oposisi kita nggak kuat kok. Dia nggak ada apa solusi-solusi dan pikiran-pikiran alternatif yang ya selain Bang Fahri bilang mau bubarin DPR dan MPR dan fraksi. Ya ada soal waktu, soal pelembagaan yang terus harus kita matangkan. Ya. Makanya dulu saya mengusulkan agar teman-teman itu anggota parlemen itu engage dengan ilmu pengetahuan karena apapun ya negara kita ini bukan bisa dibilang bukan negara baru dalam pengertian literasi kelas menengahnya. Kalau kita menonton wajah dari teman-teman kita yang menjadi politisi di Senayan itu kan juga ya dengan segala maaf yang senang baca buku, yang senang dengan tradisi riset dan ilmu pengetahuan kan lemah. Ya. Makanya saya waktu itu dengan teman-teman bahkan mengusulkan itu salah satu draft undang-undang yang saya kasih ke Mbak Puan tuh, yaitu undang-undang sistem pendukung gitu. Jadi saya menginginkan agar sistem pendukung lembaga legislatif itu diperkuat. Sebab yang datang ke DPR itu bukan karena dia pinter. Anda profesor tapi nggak dipilih rakyat dalam demokrasi ya, Anda nggak jadi wakil rakyat. Anda mohon maaf itu tukang beca atau penjual tiket di terminal begitu, tapi rakyat senang sama Anda jadi wakil rakyat. Nah begitu Anda pindah ke Senayan, itu otak Anda harus diimplan gitu loh dengan sistem pendukung. Nah saya mengusulkan itu kepada Mbak Puan itu. Ada RUU sistem pendukung dewan. Sebenarnya maksudnya adalah karena kita harus punya capaian jangka panjang. Tapi pelembagaannya itu ya kita nggak boleh main-main. Ya saya mohon maaf ya, nggak bisa saya mengatakan jangan dikotomi antara rakyat dengan partai politik. Itu agak totalitarian pandangan itu. Karena pada dasarnya rakyat itu adalah sumber dia. Ya kan, pelembagaan ini tentatif. Partai politik tidak permanen, rakyat yang permanen. Karena itulah sebenarnya cara kita mengadjust diri untuk relevan dengan kemauan rakyat, itulah yang menyebabkan kita terus bisa ada gitu loh. Nggak bisa kita klaim bahwa kita akan terus ada. Partai itu ada yang pernah hilang. Relatif sifatnya gitu. Nah, pelembagaan di Dewan ini yang saya khawatir itu membuat klaim-klaim sepihak seperti itu yang mematikan representasi rakyat di lembaga perwakilan. Dan itu yang terjadi sekarang. Sebenarnya rakyat sudah hilang di lembaga perwakilan kita itu.
Karena pada dasarnya ini kan transaksi antara elit, telepon-teleponan antara ketua partai. Kembali lagi nih persoalan telepon. Iya, jadi ya Ini itu tugas yang Anda, nah itu Telkomsel. jadi kita perbaiki pelembagaannya. Merek Anda. Oh, iya. Siapa tahu mau iklan di kita. Fahri, Oh, masih, Bang? Fahri, aku nggak begitu sependapat itu mengenai bahwa partai itu rohnya itu rakyat. Itu loh. Belum, Jadi Bang. bukan Bang, mohon maaf, tidak Bang. Tidak bisa dipisahkan. Abang dapat roh. Adanya partai. Bang, mohon maaf, adanya Bang. Partai karena rakyat. Bang. Rakyat itu sekutu membuat satu himpunan dinamakan Bang, itu partai. kalau partai Itu. misalnya nggak dipilih lagi sama rakyat, apa rohnya menjadi hilang? Nggak dipilih dari rakyat macam gimana? Iya kan Nggak ada- partai itu bisa nggak dipilih rakyat, Bang. Kan kalau tidak dipilih rakyat berarti dia hilang kan, dia mati. Rakyat tidak bisa mati, Bang. Rakyat itu Loh, ada saya- seterusnya. Saya setuju, Iya. saya setuju itu. Partai Tetapi- politik itu bisa ada, bisa tidak. Ada partai lama bisa hilang dan tidak relevan. Karena rakyat tidak lagi memberikan roh kepadanya. Karena itu yang utama itu rakyat. Partai politik ini temporer. Jadi- Betul, jadi cuma jangan maksud ada saya klaim kita. Hubungannya rakyat dengan partai itu toolsnya. Kalau isinya rakyat itu gitu loh. Ya rakyat Rakyat itulah yang membuat partai. Ra- Atau mau membuat badan lain. Jadi atau yayasan rakyat lain, itu gitu loh. memberikan jiwa kepada partai politik. Iya, betul. Baru dia jadi relevan, Bang. Oke, Betul, setuju. betul, Oke, betul. Bang Panda. Artinya gini, kita ini kan Partai, hubungan oke. antara roh dengan materi ini. Ya kan agak filosofinya gitu Ya, ya, ya. mau silakan. Roh tanpa materi juga tidak akan jadi apa-apa. Ya. Dia akan skater, dia akan gentayangan Bergentayangan, gitu ya. ya. Jalan dengan kepala di bawah. Jangan kepala di bawah. Nah, itulah masalahnya. Jadi hubungan antara roh dengan materinya, manusia dan alatnya itu integratif. Kita menjadi manusia menjadi manusiawi karena dia punya alat, dia menciptakan alat. Tanpa alat telanjang dia. Nah, itu dia, Bung Budiman. Demokrasi itu membuat roh itu tidak permanen. Itu berbeda dengan otoritarianisme. Dalam tradisi otoriter, roh itu ada dalam darah Anda. Roh absolut. Roh absolut. Karena itu begitu dia turun kepada anak. Dia turun kepada anak. Anakku adalah putra mahkota, maka dia dari raja setelah aku. Roh itu ada dalam darah, kuat sekali. Dalam demokrasi, dia fragile dia. Hari ini Anda terpilih, nah besok Anda disurvei, approval rate-nya itu tinggal 20%. Rakyat itu relatif, gitu loh. Karena itu kita perlu menyiapkan satu kelembagaan karena demokrasi. Artinya roh itu relatif dan karenanya dia harus tetap bekerja mengisi wibawa-wibawa kekuasaan. Nah, ini yang saya khawatir kalau kita menganggap partai politik adalah roh rakyat. Nanti pejabat publiknya yang dipilih oleh rakyat yang sebenarnya rakyat naruh roh ke situ jadi nggak punya kekuatan. Itu yang terjadi sekarang. Enggak. Gitu loh. Bentar, udah terlampau jauh itu. Mekanisme Jadi saya- demokrasi adalah mekanisme mencabut roh, mencabut nyawa itu. Saya kutip sedikit aja. Saya kutip sedikit aja ajaran Bung Karno. Apa itu politik? Bung Karno mengatakan itu pengumpulan kekuatan. Apakah hanya itu politik? Penggunaan kekuatan, maksa wedding. Apa alatnya? Apa caranya? Partai. Orang-orang yang sepaham berada di partai itu memperjuangkan kekuatan dan kemauan politiknya. Itu simple gitu loh. Oke, Bang Oke, Bang Panda. Panda. Tapi kalau ditarik ke mazhab ini, nggak selesai. Oke. Oke, Bang Panda. Untuk menengahi situasi kita berikan kepada pengamat politik Adi Praitno yang omongannya tadi ternyata benar. Mas Budiman kiri gitu. Alat katanya. Mode of production katanya. Silakan Bang Adi Praitno. Dan begini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Fahri dan Bang Budiman ini kalau kita mengutip istilah filsafat itu semacam das science and das solar. Apa sesuatu yang kita harapkan dengan apa yang terjadi itu beda-beda. Terjadi disparitas yang cukup jauh bahkan ekstrim ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Fahri misalnya MPR itu kerjanya 5 tahun sekali, fraksi itu hanya tempat berternak elit, itu kenyataannya begitu. Atau oposisi pelangak klong, iya. Bang Fahri itu membayangkan demokrasi kita itu maju seperti di negara-negara barat kayak Amerika. Kalau kalah misalnya jadilah oposisi, tidak perlulah menawarkan diri untuk menjadi bagian dari koalisional pemerintah atas nama kebinekaan. Kacaunya lagi, kekuasaan di mana-mana itu nggak boleh dibagi. Nah sekarang dibagi-bagi, Pak, dibagi rata. Demi membunuh salah satunya tentu kelompok-kelompok oposisi itu. Kita itu tidak bisa di Indonesia. Kan itu sebenarnya yang terjadi dan kemudian diamini oleh Bang Panda Nababan. Artinya apa? Sesuatu yang baik dan
sifatnya ideal bagi kita, itu tidak tentu kemudian dalam praktik kehidupan sehari-hari. Karena bagi saya misalnya yang lama meneliti tentang politik, negara ini berjalan memang dalam banyak hal tidak menggunakan teori-teori, Bang Fahri. Apalagi kita tahu persis bahwa dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrem, ini sulit mana membedakan siapa yang penguasa, mana yang oposisi. Di zamannya Pak SBY juga begitu, yang kalah tiba-tiba lompat jadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Begitupun di zamannya Jokowi, saya berharap misalnya teman-teman PDIP setelah menang di periode kedua, itu menutup pintu kepada kelompok-kelompok yang mendukung Prabowo. Nyatanya tidak. Hampir diangkut semua gitu ya. Tapi specifically pernyataan Bang Fahri soal oposisi, saya khawatir ini bias ya, bukan soal suatu hal yang sifatnya ideal. Bias dalam arti kok PKS partainya dulu yang sempat dibiasakan, kok nggak galak-galak amat gitu ya. Jadi ada bias dalam tanda kutip balas dendam yang nggak selesai sampai sekarang. Artinya apa? Bang Fahri itu sebenarnya membayangkan PKS itu sekalipun minority, sekalipun jumlahnya tidak terlampau banyak, tapi minimal memberikan sentuhan-sentuhan yang memiliki jenis kelamin yang berbeda. Kan kalau orang Cina itu mengatakan, gunung itu kan nggak perlu tinggi-tinggi amat, yang penting ada dewanya. Kan begitu. Nah di PKS itu tak ada dewa. Di Demokrat juga tidak ada dewa sebagai oposisi yang minority. Ataupun orang Cina misalnya mengatakan bahwa sungai itu tak perlu dalam-dalam, yang penting ada naganya. Nah di situ oposisi nggak ada, Pak. Jadi oposisi ini selain kualitasnya memang terlampau lemah bagi kita, jumlahnya juga cukup minoritas. Jadi wajar kalau kemudian Bang Fahri ini disebut sebagai dengan pelangak-pelongo. The end of the day-nya sebenarnya kalau kita mau melihat secara umum, kita mengkloning dengan suatu hal yang sifatnya ideal, normatif, di tempat lain itu kita lihat saksikan indah, kok rasa-rasanya di Indonesia agak rumit. Coba bayangkan, keterbelahan ini kan terjadi dua faksi yang cukup besar antara Jokowi dan Prabowo. Apa yang kemudian kita bisa rasakan sampai sekarang? Di bawah berkelahi nggak selesai, tapi di level elit mereka selesai. Konsesi dua menteri, semuanya kemudian menyatu dalam satu kolam koalisional pemerintah. Yang terakhir Mas Budi dan Mas Ari, kenapa saya misalnya menyebut ada jarak antara kuasa rakyat dengan kuasa partai? Karena memang kalau mau jujur, kita perlu sedikit mengoreksi soal terminologi demokrasi kita yang dulu bilang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau demokrasi dari rakyat mungkin kita amini bersama. Tapi ketika bicara demokrasi untuk rakyat, oleh rakyat kok rasa-rasanya tidak. Buktinya banyak undang-undang yang dibahas oleh DPR dan pemerintah tidak menyertakan rakyat. Sudah banyak protes misalnya revisi tentang undang-undang KPK, tentang undang-undang Cipta Kerja dan seterusnya. Dilupakan semuanya, tutup mata. Rakyat di situ tidak disertakan memang. Inilah yang kemudian wajar kalau kemudian ketika rakyat berkelahi dengan hidupnya, partai politik tidak hadir, maka kemudian jurang itu seakan memang dihadap-hadap. Inilah yang sebenarnya menjadi kekhawatiran kita. Apa yang dibayangkan oleh Bang Fahri, ada independensi dan kebebasan anggota dewan melawan partai, kok rasa-rasanya di Indonesia agak rumit. Karena di kita itu tidak boleh menjadi anggota dewan dari kalangan independen. Kalaupun toh ada, akan banyak partai politik yang lahir. Seperti yang didirikan oleh Bang Fahri ini. Melawan rakyat, kalah, bikinlah partai. Kan, tapi itu jauh lebih baik ketimbang membajak partai politik yang lain. Mantap, Oke. Adi Praetno. Selain statement-statement perombakan parlemen dan lain-lain tadi, Dit, ada juga hal yang Bang Fahri juga ikut bertanggung jawab. Apa tuh? Memberikan sebuah pahala jariah untuk Bang Pahala Fahri. jariah itu pahala yang terus-menerus akan didapat ketika orang ini dapat job terus. Dapat rezeki terus, ya jalan terus tuh pahala Bang Fahri. Betul. Karena job pertamanya dan dia viral pertama kali karena kata-katain Bang Fahri. Oke, dan kita akan tutup. Tapi sebenarnya istilah yang terakhir tadi itu sangat mengganggu. Tidak ada membajak. Ini panjang. Tidak ada. Ada Aman, itu. Bang Fahri. Bukan kadang-kadang teori-teori atau ucapan begitu nggak realitas. Oke, Bang. Masa Gerindra dibajak PD Perjuangan? Ya. Bang Panda, kita sambung di Total Politik hari Minggu kali ya. Bersama Bang Harimurti. Iya, bersama Bang Harimurti, ngaso. Ya.